Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM channel 22392. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen sektor publik, yang dimana ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama sebagai alat perencanaan dan pengendalian, yang kedua proses perencanaan dan pengendalian, dan yang ketiga itu peran manajemen sektor publik. Nah, akuntansi sebagai alat perencanaan dan pengendalian organisasi melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu perumusan tujuan. Organisasi menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang ingin dicapai. Yang kedua, identifikasi sumber daya, mengidentifikasi semua sumber daya yang tersedia, termasuk keuangan, manusia, dan fisik yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, keuangan, menyusun rencana keuangan yang mencakup estimasi pendapatan, biaya, dan investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, yang keempat itu pelaksanaan rencana, melaksanakan rencana keuangan dengan memobilisasi sumber daya dan mengarahkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, pelaksanaan rencana, melaksanakan rencana keuangan dengan memobilisasi sumber daya dan mengarahkannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja ini mengukur dan melaporkan kinerja keuangan dan operasional secara teratur menggunakan berbagai metrik dan indikator. Yang ketujuh, analisis kinerja. Nah, analisis kinerja ini menganalisis informasi keuangan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, mengidentifikasi area di mana kinerja bisa ditingkatkan dan membuat perubahan jika diperlukan. Yang kedelapan, pengendalian. Nah, pengendalian ini menerapkan kontrol internal untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana dan kebijakan organisasi, serta untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau penyalahgunaan. Yang kesembilan, evaluasi dan koreksi. Nah, kita harus melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pengendalian, serta melakukan perbaikan atau koreksi jika diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara sistematis, akuntansi membantu organisasi dalam mencapai tujuan mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga kedua harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Nah, perencanaan dan pengendalian ini merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Jones and Pendlebury 1996 membagi proses perencanaan dengan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama perencanaan tujuan dan sasaran dasar, yang kedua perencanaan operasional, yang ketiga itu penganggaran, yang keempat pengendalian dan pengukuran, yang kelima pelaporan, analisis, dan umpan balik. Nah, dan di pembahasan yang ketiga yaitu peran manajemen sektor publik. Peran manajemen sektor publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya publik untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Ini melibatkan penyediaan layanan publik, pengelolaan anggaran, kebijakan publik, pengawasan, dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam penggunaan sumber daya publik. Manajemen sektor publik juga bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kesimpulan di video kali ini yaitu akuntansi manajemen sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan sistem pengendalian manajemen sektor. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki 2 komponen, yaitu proses pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen. Akuntansi manajemen sektor publik berfungsi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akuntansi manajemen juga berfungsi membantu memberi informasi untuk perencanaan dan pengendalian bagi manajer publik.
Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik berperan untuk merencanakan strategi, memberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran dan penentuan biaya pelayanan serta tarif pelayanan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.